Assalamualaikum. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang teknologi informasi. Oke, kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep sistem informasi, dan yang kedua adalah sistem informasi dalam organisasi. Yang ketiga, jenis-jenis komputerisasi. Oke, pembahasan pertama. Pembahasan yang pertama, konsep sistem informasi ini terdiri dari sistem informasi dan sistem informasi. Pengertian sistem sendiri adalah beberapa aspek atau beberapa elemen yang saling berhubungan, yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Dan untuk informasi adalah sebuah data yang dikelola, yang lebih berguna, dengan bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, sehingga mudah dicerna oleh penerimanya. Dan untuk sistem informasi sendiri adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Ya, demikian itu adalah penjelasan penjelasan terkait sistem informasi. Oke, pembahasan kedua. Pembahasan yang kedua kali ini penerapan sistem informasi di dalam organisasi yang biasanya disebut dengan SIM. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini sangat penting akan kinerjanya, sangat penting untuk pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Terus kita sekarang berada di tahap akhir, yakni pembahasan terakhir. Yang selanjutnya ini jenis-jenis komputerisasi. Yang pertama ada DOS, Disk Operating System. Yang kedua Windows, ketiga Linux, keempat Unix, dan yang terakhir MacOS. Yang pertama DOS, Disk Operating System. Begini tampilannya kalau di laptop. Jadi DOS ini yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Karena masih jadul dan belum ada antarmuka, proses memasukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini dikenal dengan istilah command prompt, seperti yang ada di layar laptop itu ya. Ada juga kelebihannya, tidak menghabiskan memori, ukurannya kecil, memiliki kapabilitas tinggi. Tapi dibalik kelebihannya juga pasti ada kekurangannya, yakni kelemahannya belum ada antarmuka, instruksinya hanya berupa tulisan tidak grafis seperti yang telah tadi dijelaskan. Terus yang kedua jenis-jenis komputerisasi adalah Windows. Dan yang untuk ini ya, gambar sebelah kanan ini sudah Windows 10. Kalau Windows 7 itu masih gambar bendera, ya kan ya. Untuk tampilan layarnya seperti itu. Windows merupakan sistem operasi terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi seperti yang kita gunakan teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri adalah tampilan antarmuka user friendly, lebih mudah dalam instalisasi, dan juga aplikasi Windows melimpah. Terus dibalik semua itu juga ada kelemahannya, tidak open source, berbayar dan lumayan mahal. Terus yang ketiga, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah.
Dan yang terakhir, rentan terkena serangan virus. Terus yang selanjutnya, sistem Linux. Sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux ini diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 91. Sistem Linux ini memiliki kelebihan open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Yaitu tampilannya seperti yang ada di layar laptop seperti itu. Dan yang kelemahannya, tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Terus aplikasi Linux juga terbatas. Dan yang ketiga, cara install Linux terbilang susah. Operasi sistem Linux ini juga termasuk fleksibel. Lah, berkat fleksibilitasnya ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Penggunaan OS Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan Windows, MacOS yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Jadi Linux ini terbatas, yang menggunakan itu hanya orang-orang yang sudah ahli dalam hal teknologi. Terus yang selanjutnya adalah Unix. Nah, Unix ini seperti tadi, seperti DOS, layarnya masih hitam putih. Nah, Unix ini memiliki kelebihan tidak mudah terkena virus, gratis dan digunakan cuma-cuma. Terus untuk kelemahannya, tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis sistem informasi komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya operasi sistem masa kini. Untuk jenis komputer yang terakhir ini adalah MacOS. MacOS itu seperti itu tampilannya teman-teman, karena sedikit yang menggunakan MacOS ini, karena MacOS ini eksklusif hanya ada di komputer yang berlogo Apple dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Untuk kelebihannya, lebih stabil, aman dari virus, tampilan antarmuka cocok untuk multimedia, dan yang keempat memiliki keamanan tinggi dan mudah diretas. Dan untuk kelemahannya, yang pertama harganya relatif mahal, dan yang kedua tidak open source, yang ketiga kurang optimal untuk gaming. Seperti itulah jenis-jenis komputerisasi, dan yang kita miliki masih di Windows. Semoga kita bisa beralih ke sistem informasi MacOS ya teman-teman. Sekian penjelasan saya terkait teknologi informasi. Apabila kurang jelasnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah bagi saya, bagi kalian juga. Sekian dari saya. Wal